Salam advertising, salam periklanan. Dengan saya Dr. Hendra. Kita mulai aja ya, pertemuan kali ini ya. Saya akan menjelaskan beberapa modul yang akan diberikan ya. Salah satunya adalah advertising modes and media, atau kira-kira sih apa tren dari media atau media periklanan itu apa aja. Nah, saya bicarakan tentang billboard ya. Billboard itu bahasa Indonesia baliho, sudah pasti ya. Saya sudah berikan file bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya. Adalah salah satu mode untuk beriklan ya. Billboard require a simple message that can be conveyed quickly to passers-by. Jadi billboard itu perlu satu pesan yang singkat yang bisa disampaikan ya dengan cepat kepada orang yang lewat ya, lalu lalang. The designer of the advertisement must encapsulate the core message of a campaign on a single page, a very large page. Okay. Jadi perancang iklannya harus merangkum seluruh inti kampanye iklan dalam satu halaman saja, tapi halamannya cukup besar ya. Kalau mengenai direct mail, surat langsung itu adalah another mode of advertising, cara iklan lainnya. Nah, ini melibatkan building mailing list. Kita perlu membangun dulu siapa saja orang-orang yang daftar-daftar orang yang mau dikirimin email ataupun surat menyurat, and using them to form a customer base, memakainya untuk membangun basis pelanggan. Information is mailed directly to a person. Langsung informasinya dikirimkan langsung ke orang tersebut. Dan biasanya only involve an incentive to encourage a response. Dan biasanya melibatkan hadiah ya, supaya mendorong tanggapan. It can be a free prize, chance to win, special deal, and etc. Bisa saja hadiah gratis, kesempatan untuk menang dan sebagainya ya. Direct mail with emails and spam is now an online marketing strategy. Nah, sekarang ini direct mail dan juga email dan spam juga termasuk strategi pemasaran online ya. Nah, latihan pertama itu sangat mudah sekali, adalah kewajiban yaitu advertising media. Build a list of advertising media and complete the following table. Ini supaya Anda mulai mengenal dan juga mulai praktik, maka Anda perlu membuat daftar dan media iklan dan lengkapi tabel berikut ya. Jadi, apa sih media iklannya? Karakteristiknya apa? Lalu apa sih keuntungannya dan apa kelemahannya? Tuliskan aja ya. Jangan copy paste ya. Copy paste itu nanti nilainya Anda akan dibagi nanti ya. Baik, lanjut ya. Di latihan kedua. Di latihan kedua juga termasuk ya kewajiban a walking advertisement, iklan berjalan. Oh, iklan berjalan ya. Oke. Anda bayangkan ya. Bisakah anak-anak muda, can young people themselves be unpaid walking advertisements? Menjadi iklan berjalan tanpa bayaran? Nah, contohnya kalian sadar nggak teman-teman kalian pengen iPhone tuh? Mereka iklan berjalan iPhone ya, oke? Dosen-dosen maupun mahasiswa yang memakai laptop-laptop yang merek tertentu yang ada Apple-nya juga sama ya, walking advertisement ya, benar? Belum lagi bawa-bawa minuman apa gitu ya, Starbucks dan sebagainya. Apakah mereka iklan berjalan tanpa bayaran? Itu, Anda jawab aja sendiri versi masing-masing ya, jangan ikuti saya punya ya. Jadi Starbucks nggak boleh dipakai lagi, Apple produk nggak boleh dipakai lagi, iPhone nggak boleh dipakai lagi. Paham? Oke. Yang sudah kumpul boleh, yang belum kumpul nggak boleh ya. Nah, latihan 3, capture target audience, menangkap pemirsa target ya. Dari penting targeting ya, oke. Kamu adalah pakar pemasaran, marketing expert. You have been asked to sell new breakfast cereal for 3 different audience. Untuk 3 audiens yang berbeda. Anak-anak usia 7-11, remaja usia 14-17, wanita usia 25 ke atas, oke? Nah, dalam kelompok, boleh dalam kelompok, boleh dalam pribadi ya, oke? Create an advertisement for each audience, okay? What will be different? Ciptakanlah sebuah iklan untuk mereka, ya. Jualan apa? Jualan bubur gandum ya. What will be different? Apa saja bedanya? Which language features would each advertisement contain? Kira-kira bahasa apa yang dipakai? What key message or words image would you use for each? Kira-kira pesan kunci apa? Kata-kata apa yang dipakai? Gambar apa yang dipakai? Allocate each team member a role. Jadi berikanlah peran setiap orang ya. Misalnya satu orang jadi perekam, ada yang juru bicara dan sebagainya. Oke? Nah, untuk yang B itu nggak keharusan ya. Setiap tim memilih salah satu iklan barunya ditampilkan di kelas guna evaluasi aktivitasnya. Latihan ini nanti Anda post di YouTube aja. Selesai ya. Saya kira cukup jelas. Saya akan berbalik
kepada di yang modul yang pertama di awal-awal tersebut ya. Saya akan jelaskan sedikit ya. Oke. Baik. The lure of advertising, daya tarik dari iklan. Apa sih daya tarik iklan? Banyak ya. Tanpa iklan kita kayaknya sebanyak dari kita ada korban dari iklan ya. Oke. Baik ya. Kita mulai deh. Daya pikat iklan juga boleh ya, lure, oke. Nah, ini ngapain ya? Kita modul-modul ini nanti kita ngapain aja belajar. Jadi tujuannya jelas ya, memahami konsep dasar periklanan. Kedua, kita akan mencoba explore ya, mempelajari berbagai jenis iklan ya, yang ditujukan untuk konsumen. Tiga itu memahami bagaimana target audience ya, audience target membentuk konten dari iklan. Keempat itu kita akan mengenali teknik persuasif yang dipakai dalam periklanan. Kelima itu memahami aspek iklan yang harus diwaspadai. Kelima itu mengeksplorasi dampak dari branding terhadap kesadaran konsumen. Yang keenam, menjelaskan pesan implisit dalam periklanan. Ada rahasianya implisitnya. Yang terakhir adalah menjelajahi kira-kira dampak sosial dari periklanan. Jadi mahasiswa juga akan punya kesempatan untuk melengkapi dari beberapa tugas ya. Tujuannya ada diskusi kelas, walaupun diskusinya online, debating ya, debat, presentasi verbal, speech, pidato, tulisan deskriptif, surat untuk editor dan sebagainya, ringkasan dan juga halaman web ya. Jadi halaman ini mengandung aktivitas yang juga diperlukan mahasiswa untuk menilai ya, dan juga menganalisa kira-kira iklan TV, iklan radio, iklan cetak ya, untuk berbagai jenis layanan produk dan jasa. Nah, kita mulai aja. Walaupun sudah lewat ya, apa sih iklan itu? Iklan itu apa sih? Mengapa sih perusahaan beriklan? Media apa sih yang dipakai dalam beriklan? Ya. Dan bagaimana kita tahu kalau misalnya seorang sudah mendengar atau melihat iklan tersebut, dan apa sih beberapa situasi yang mungkin kita akan kenali kita tidak akan kenali itu iklan sebetulnya. Jadi salah satu iklan yang pertama itu adalah iklan kesadaran publik ya, public awareness advertisement. Jadi beberapa iklan memberikan informasi tentang kesehatan keselamatan atau tentang program komunitas ataupun keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya aja mengenai yang lagi hot ini adalah undang-undang omnibus ya. Iklan yang memberikan informasi kepada publik dikenal sebagai iklan informatif atau iklan kesadaran publik ya. Persuasive advertising, iklan persuasif. Nah, kebanyakan iklan persuasif itu mencoba membujuk rayu orang supaya ngapain, mereka transaksi beli barang dan jasa ya. Supaya juga menciptakan satu keinginan untuk membeli produk. Itu tujuan utamanya ya. Memberi informasi tentang produk adalah sekunder, namanya juga persuasive advertising. Nah, iklan persuasif ini bisa bertujuan dari salah satu tujuan berikut ini. Pertama adalah membuat orang ingin membeli ya produk baru. Kedua adalah membuat konsumen membeli merek tertentu daripada merek yang lainnya. Nah, itu bedanya ya. Jadi periklanan seringkali mencoba untuk meyakinkan orang-orang untuk membeli sesuatu dengan membuat mereka merasakan apa yang mereka tidak hanya ya menginginkannya, tapi mereka memerlukannya. Tiba-tiba yang tidak pengen jadi pengen ya, yang tidak butuh jadi butuh ya. Jadi tujuannya itu adalah meningkatkan tingkatan dari ingin, mungkin tidak perlu, jadi perlu, yes. Nah mengubahnya dari keinginan jadi kebutuhan ya. Sehingga kita merasa harus ya beli lebih banyak lagi. Pernah nggak gara-gara ada bujukan diskon kamu jadi membeli ya? Seharusnya nggak pernah membelinya. Pernah kan? Itu iklannya. Nah, latihannya. I want it, I need it. Saya ingin, saya perlu, saya butuh itu. Pikirkan perbedaan antara keinginan kebutuhan. Tuliskan definisinya dengan kata-kata kamu sendiri. Ingat kata-kata kamu sendiri ya. B. Buatlah daftar produk atau layanan atau jasa yang pernah Anda lihat sebagai sesuatu yang diinginkan, tapi tidak penting sama sekali. Sekarang tampaknya perlu, ya. Apapun itu ya. Nggak boleh ponsel lagi, nggak boleh iPhone lagi. C. Anda adalah orang tua dari anak berusia 15 tahun.
Putra Anda ingin membeli sebuah komputer. Anda pikir Anda membeli komputer yang telah Anda beli 5 tahun yang lalu masih bisa dipakai, ya. Dan menurut pandangan Anda, komputer baru itu hanyalah sebuah keinginan, bukan kebutuhan. Tapi putra Anda terus-menerus berdebat bahwa itu adalah kebutuhan, ya. Bagi yang nggak punya laptop baru ya seperti inilah kira-kira ya. Dalam kolom A, apa sih argumentasi kamu ya bahwa yang kamu pakai dalam meyakinkan putra Anda bahwa komputer baru itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Di kolom B, Anda menekankan cara komunikasinya bahwa your son would make to convince you that it's in it is. Dari sudut pandang dari putranya bahwa komputer baru itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Nah, ini berpikir kritis Anda itu diperlukan ya di sini. Baik, saya kira itu saja dulu. Terima kasih semuanya. Salam periklanan, salam advertising. See you again, everyone. Yes, terima kasih.